Generasi pembelajar, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Materi ini bisa kalian temukan di muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, subtema 1, tema 1, kelas 5, sekolah dasar. Setelah menonton video ini, harapannya kalian bisa mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan negara agraris dengan tepat. Selain itu, harapannya kalian juga dapat mengidentifikasi pengaruh karakteristik geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi dengan tepat. Untuk mencapai tujuan belajar tersebut, ada beberapa materi yang akan kita pelajari melalui video ini. Materi yang pertama yaitu tentang letak astronomis wilayah Indonesia. Materi yang kedua, letak geografis wilayah Indonesia. Dan materi yang ketiga, tentang Indonesia negara maritim. Mari kita mulai ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang letak astronomis wilayah Indonesia. Astronomis adalah letak suatu wilayah jika digambarkan pada sebuah peta. Letak astronomis menunjukkan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur wilayah Indonesia. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, generasi pembelajar, ada fakta menarik. Indonesia menjadi salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau ekuator merupakan sebuah garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet di antara dua kutub dan membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Dampak yang didapatkan Indonesia yaitu memiliki iklim tropis dan terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu letak geografis wilayah Indonesia. Geografis adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Nah, kalau kita perhatikan letak Indonesia secara geografis, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis. Indonesia berada pada jalur pelayaran dan perdagangan dunia yang menghubungkan benua Asia dan benua Australia. Oleh sebab itu, banyak sekali kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia di sebelah timur yaitu berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia
Timor Leste, dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan benua Asia dan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Singapura, Laut Tiongkok Selatan, negara Malaysia, negara Brunei Darussalam, negara Filipina, dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, mari kita lihat kondisi geografis beberapa pulau di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Batas wilayah Pulau Sumatera sebelah utara yaitu dengan Teluk Benggala, negara Malaysia, dan negara Thailand. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alam di Pulau Sumatera yaitu Selat Malaka, terdapat Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Kemudian, kondisi geografis Pulau Jawa yaitu Pulau Jawa berbatasan wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alam di Pulau Jawa yaitu terdapat Sungai Bengawan Solo, Danau Ranukumbolo, dan Gunung Semeru. Kondisi geografis Pulau Kalimantan. Batas wilayah Pulau Kalimantan sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, negara Brunei Darussalam, dan Laut Tiongkok Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alam di Pulau Kalimantan yaitu terdapat Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Nah, sekarang kita lihat kondisi geografis Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina di sebelah utara, Laut Maluku dan Kepulauan Maluku di sebelah timur, Selat Makassar dan Pulau Kalimantan sebelah barat, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Keadaan alam Pulau Sulawesi yaitu terdapat Sungai Puso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon. Nah, mari kita lihat kondisi geografis Bali dan Nusa Tenggara serta Papua. Gugusan Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki batas wilayah Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi sebelah utara, negara Timur Timur atau Timor Leste sebelah timur, Pulau Jawa dan Selat Bali sebelah barat, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alam untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara yaitu terdapat Sungai Petanu, Danau Batur, dan Gunung Rinjani. Sedangkan untuk wilayah Papua, batas wilayahnya yaitu Samudra Pasifik sebelah utara, negara Papua Nugini sebelah timur, Kepulauan Maluku sebelah barat, dan Laut Arafuru dan Australia sebelah selatan. Sedangkan keadaan alamnya terdapat Sungai Memberamung, Danau Sentani, dan Gunung Jaya Wijaya. Nah, itu tadi beberapa kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Kita ke materi yang ketiga yaitu tentang Indonesia sebagai negara maritim. Wilayah Indonesia terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Luas wilayah perairan Indonesia hampir 2/3 dari seluruh wilayahnya. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya
berupa perairan. Berikut ini sumber daya alam di negara maritim, yaitu negara kita, Indonesia. Wilayah perairan Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Kekayaan alam Indonesia, terutama di wilayah perairan, antara lain berupa ikan, rumput laut, kerang, mutiara, minyak bumi, dan masih banyak lagi. Nah, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia harus sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, demikian materi kita kali ini. Semoga kalian bisa lebih memahami kondisi geografis negara Indonesia. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Tunggu dulu, ada tantangan untuk kalian. Coba kalian tuliskan nama provinsi tempat tinggal kalian sekarang, beserta batas wilayahnya, mulai dari batas sebelah timur, batas sebelah selatan, batas sebelah barat, dan batas sebelah utara. Selain itu, coba kalian tuliskan juga keadaan alamnya, beserta sumber daya alam yang ada di wilayah provinsi kalian. Baik, terima kasih. Sekian video untuk kali ini. Jangan lupa follow Instagram @abudianto12. Sampai bertemu di video berikutnya.